Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya ajarkan bagaimana cara membuat spanduk. Kalau kemarin kita sudah membuat kartu nama, ya, berbagai macam desain kartu nama bisa kalian dapatkan di internet untuk referensinya. Termasuk spanduk juga banyak sekali, sehingga referensi-referensi kalian untuk membuat desain bisa kalian lihat di internet. Misalnya kalau saat ini adalah musimnya membuat spanduk HUT RI ke-75, barangkali kita akan membuat desainnya seperti itu. Maka yang pertama coba kita browsing di internet HUT RI gitu. Nah, misalnya spanduk ya, kita ketik spanduk ya, spanduk HUT RI. Oke, kita coba spanduk HUT RI. Nah, di sini banyak sekali spanduk yang yang sudah ada di sini. Nah, maka kita coba akan membuat spanduk ini ya. Mungkin ini ya. Kita akan membuat spanduk atau boleh ini ya, latar belakangnya ini saya copy dulu ya sebagai referensi. Saya copy, kemudian saya paste di Corel Draw ya, di Corel. Nah, di sini aja. Oke, di sini. Maka yang pertama kita menentukan ukuran dulu. Kita mau membuat spanduk, mungkin ukurannya adalah 4 meter kali 1 meter ya. Kita jadikan sentimeter dulu ya, sentimeter di sini. Kemudian ini panjangnya kalau sentimeter itu ada, kalau jadikan 1 meter itu menjadi 100 cm ya. Berarti kalau 4 itu berarti 400 ya, 400 atau 4 meter ya. Kemudian ini 1 berarti 100 dalam skala sentimeter. Setelah itu di oke. Nah, ini adalah latar belakangnya ya. Di sini kita sudah punya ukuran ini ya. Ini adalah ukurannya 4 kali 1 meter ya, atau 400 cm kali ini. Nah, kalau kita mau membuat spanduk seperti ini ya, ada beberapa komponen yang harus dicari ya. Pertama adalah kita mencari bendera. Yang kedua mencari logo ya. Logo yang kalau sekarang adalah logo 75 tahun. Kemudian di sini ada gambar Soekarno. Pertama kita mau cari dari sini adalah bendera dulu ya. Kita melihat di sini ada 3 komponen, bendera, ya, logo dan Soekarno di sini ya. Nah, maka kita lihat, kita ketik aja di Google gitu ya. Misalnya ketik aja Soekarno. Oke, kemudian kita cari image ya. Misalnya Soekarno. Kita lihat gambarnya tadi seperti apa. Nah, jadi hampir sama dengan ini. Oke, kita copy aja ya. Gambar di sini kita copy. Kemudian kita buka Corel, kemudian dipaste di sini. Oke, ini kita sudah punya gambarnya ya. Kemudian kita cari bendera ya. Kita cari bendera. Caranya bagaimana? Bendera merah putih. Oke. Nah, di sini sudah banyak sekali beberapa bendera ya. Kita tinggal milih saja yang sekiranya kita butuhkan. Mungkin saya akan mengopi ini aja. Nah, ini benderanya ya, kalau sudah, atau boleh yang lain juga tidak masalah ya. Ini saya copy, kemudian saya paste lagi di sini, paste. Nah, kita sudah punya bendera. Nah, tidak masalah, yang penting ada bendera. Kemudian ada logo, kita cari logo. Jadi logo HUT RI nah ini 75. Nah, kita lihat logo, misalnya boleh pilih bebas ya, atau mungkin ini tidak masalah. Nah, kemudian saya save, saya simpan saja ya di sini, saya simpan, kemudian saya taruh di desktop
Oke, nah setelah itu kita sudah download logo, tadi sudah download gambar, kemudian kita baru masukkan di sini. Langkah yang pertama, kita membuat kotak dulu, klik-klik. Nah, setelah membuat kotak, maka ada satu ilmu yang akan saya sampaikan, yaitu memasukkan bendera ke dalam kotak atau yang sudah kita buat ini ya. Kotak di sini. Caranya bagaimana? Caranya benderanya diklik kanan, kemudian ada power clip inside ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, di sini ada kita akan memasukkan bendera ke dalam kotak. Caranya klik kanan, kemudian power clip inside itu klik kiri. Klik kiri kan. Nah, sampai muncul panah seperti ini. Setelah muncul kita masukkan di sini ya. Klik kiri lagi, klik. Nah, maka ini sudah masuk ya. Kalau posisinya di tengah, maka cara ngeditnya bagaimana? Cara ngeditnya adalah tekan kontrol ya. Tekan kontrol atau CTRL plus ya. Kontrol, ini saya besarkan ya. Kontrol plus klik objek. Nah, kontrol klik objek. Bagaimana caranya? Caranya adalah tekan kontrol, klik di sini ya. Nah, double klik. Nah, sampai muncul seperti warna biru kotak ini ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi untuk ngedit gambar foto ini ya. Kalau saya geser ke sini maka kotaknya juga ikut. Maka tekan kontrol, klik objeknya di sini. Nah, kemudian ini baru bisa dipindah benderanya di sini ya. Baru bisa dipindah benderanya di sini. Setelah itu untuk kembali ke tampilan semula itu tekan kontrol, klik bebas. Klik bebas itu artinya di luar kotak. Nah, bendera ini adalah bendera yang kelihatan, itu adalah bendera yang berada di dalam kotak warna biru ini. Tekan kontrol, klik bebas untuk kembali lagi. Nah, ini kan. Nah, kemudian ini ada Soekarno ya, ada Soekarno di sini. Soekarno di sini kemudian sama, masukkan ke dalam kotak. Klik kanan, power clip, klik kiri, kemudian sampai muncul tanda panah, kemudian masukkan di sini. Cara ngeditnya bagaimana? Sama, tekan kontrol, klik objek. Klik di sini ya. Bersama. Nah, setelah ini nah ini udah muncul. Nah, ini adalah contohnya. Oke, nah ini contohnya, gambarnya dua sudah muncul. Nah, ini misalnya setelah tekan kontrol, klik bebas untuk mengembalikan semula, jadinya seperti ini. Nah, maka di sini ada gambar yang menyatu dengan bendera. Kalau ini kan masih terpisah. Ya, masih terpisah. Caranya apa? Caranya klik di sini kemudian tekan kontrol, klik ini ya. Nah, di sini ya, ini untuk menyatukan gambar Soekarno dengan bendera, itu caranya itu adalah klik ini. Ini ada namanya transparency tool ya. Di sini ada namanya transparency tool, klik di sini ya. Sampai seperti ini ada kayak yang mengikuti kursor ini kan. Kemudian kita ingin menyatukan dari kanan ke kiri ya. Ini biar menyatu dengan bendera, caranya sama. Klik kemudian jangan dilepas ya. Diklik Soekarno ini jangan dilepas. Kemudian dilepas sini, jangan sampai melebihi batas Soekarno, tapi kalau bisa sebelum perpotongan ini. Nah, maka ini sudah sudah menyatu. Kemudian ingin ini juga benderanya juga sama, diklik bendera, kemudian tarik dari kiri ke kanan. Nah, ini berarti sudah menyatu. Nah, ini nanti yang muncul adalah gambar yang berada di dalam kotak ya. Kalau ini mungkin pages-nya terpotong, mungkin agak dikecilkan ya. Ini juga sama, ini agak dikecilkan seperti ini, mungkin agak ditarik ke sini. Nah, oke, atau mungkin seperti ini. Oke. Nah, setelah itu tekan kontrol, klik bebas. Nah, maka ini sudah jadi. Nah, sudah jadi backgroundnya. Nah, kemudian kemarin masih ingat untuk menghilangkan outline-nya. Ini kan ada warna hitam. Klik kanan aja ya, klik kanan di sini. Klik kanan kan hilang. Oke, sekarang kita masukkan logonya. Caranya bagaimana? Logo tadi kita sudah download di desktop. Kemudian caranya klik file, import. Kita cari desktop ya. Di desktop kita apakah sudah ada? Nah, di sini setelah itu import,
Kemudian mau taruh di mana? Mungkin mau di sini boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini juga boleh, atau mau taruh di mana, di sini enggak masalah. Di sini juga enggak masalah. Cuman di sini gambarnya mati, atau mungkin mau ditaruh di sini. Nah, ini adalah komponen, 3 komponen yang sudah kita masukkan dalam ini. Kemudian ini tulisan ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Kita tulis saja ya, Dirgahayu Republik ya. Misalnya ini ya, kita besarkan. Maaf ini ya. Ini kalau misalnya ini daripada mengganti semuanya ya, atau misalnya ini mau dikecilkan atau pakai hurufnya besar semua atau kecil semuanya, atau paling depan besar, ini kebetulan kan keliru ya. Klik teks, kemudian di sini ada change case ini kan. Nah, di sini kita sudah lihat ini huruf besarnya nanti di depan, paling depan ya. Ini semua kecil, ini adalah semua besar. Ini setiap kata ada huruf besar, misalnya mungkin ini ya, klik title case ini ya. Oke, nah jadinya seperti ini. Nah, setelah itu boleh ya, ini kita mungkin kalau misalnya mengganggu, mungkin mau taruh di sini tidak apa-apa ya. Kalau misalnya tidak mengganggu, mungkin mau taruh di sini pun tidak masalah ya. Ini Dirgahayu ya. Mungkin kita bermain font saja. Mungkin cari font. Nah, kebetulan kalau di sini adalah Corelnya masih Corel standar. Kebetulan ini saya pakai laptop yang baru saya install, jadi fontnya belum banyak. Ini adalah font bawaan. Jadi ini misalnya Dirgahayu Republik misalnya ya. Copy paste, ini tambahi satu lagi, tak ganti Indonesia ya, atau ini ya, Indonesia. Oke, nah mungkin ganti font yang beda ya, mungkin ini boleh ya, jadi seperti ini. Nah, di sini sudah kita bermain font saja ya, ini sudah muncul. Nah, ini misalnya seperti ini pun tidak masalah ya. Jadi misalnya mau dibuat seperti ini pun tidak masalah. Ini sudah cukup dan sudah mewakili untuk membuat spanduk ya. Nah, ini adalah sangat mudah sekali. Nah, atau misalnya kurang ke atas, di atas kanan. Ini ya, kalau misalnya ini mungkin biar tidak mati ya, sebenarnya pun ini sudah tidak mati, tapi mungkin biar dipertebal lagi boleh dengan cara apa ya, ini tulisan ini bisa di copy jadi 2. Klik kanan copy ya, kemudian klik kanan paste, mana ya, klik kanan copy ya, kemudian klik kanan paste. Maka ada 2 tulisan kan. Nah, ada 2 tulisan, maka yang atas saya geser ke depan sedikit, atau saya geser ke sini dulu ya. Yang belakang saya kasih warna putih, jadinya seperti ini. Kita tarik ke sini, jadi seperti ada kayak bayangan ya. Jadi ini Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, atau mungkin ini diganti warna misalnya merah, tidak masalah ya. Atau mungkin ya ini pun tidak masalah, cukup seperti ini. Setelah itu ya, Indonesia ini mungkin bisa merah ya, bisa merah seperti ini. Kalau misalnya pengen seperti di atas, di copy saja tulisannya, copy paste. Nah, ada 2 font, ada 2 tulisan kan. Yang bawah kita kasih warna mungkin hitam ya, kita kasih warna hitam ini ya. Nah, ini ya, kasih warna hitam tulisan yang bawah, kemudian kita tempelkan di sini ya, kita tempelkan jadi seperti ini. Nah, atau mungkin kasih warna selain merah apa ya yang cocok lah gitu. Nah, atau mungkin ininya yang bawah, yang atas ini hitam boleh, kemudian yang bawah ini adalah merah, jadinya seperti ini ya. Atau suka-suka yang bawah
hitam, kemudian yang atas adalah merah. Nah, ini sudah jadi cara membuat spanduk ya, dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di internet kita. Nah, ini kalau mau dicetak ini juga sudah jadi. Nah, sekarang ini saya mau jadikan JPG atau gambar, klik file, kemudian ekspor. Ya, ekspor. Nah, ini kan dalam bentuk JPG. Ini kita kita simpan di picture ya. Kemudian ini contohnya adalah kita spanduk 17 ya 2020. Nah, setelah itu kita ekspor. Nah, setelah itu kita ekspor. Nah, kita ekspor ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita jadikan RGB saja karena kita tidak cetak ya. Kita jadikan RGB saja. Nah, kemudian ini untuk resolusinya saya kecilkan menjadi 50 begitu, biar tidak terlalu besar filenya. Oke. Nah, kita coba lihat, barangkali sudah ada di picture ya. Di picture ternyata belum muncul, mungkin masih proses. Nah, ini sepertinya masih proses, kita tunggu beberapa saat. Oh ya, ini masih proses ya, karena memang filenya agak besar, sehingga kalau laptopnya kurang memadai mungkin ya agak menunggu beberapa saat. Kalau mungkin tadi 50%-nya agak tinggi, mungkin bisa dikecilkan menjadi 20% ya. Kita tunggu sebentar. Kalau toh pun tidak ditunggu tidak masalah, toh ini sebenarnya juga sudah muncul ini kan. Oke, demikian anak-anakku sekalian, kita membuat spanduk dengan tema HUT RI ke 75 ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.